Halo pemirsa, Wahyu Suhada yang sempat dilaporkan hanyut di Sungai Kalimalang, Bekasi menyerahkan diri ke kantor polisi. Pelaku merekayasa kematiannya demi mendapat uang 15 miliar rupiah. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal bersama. Kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Akibat korsleting listrik, sebuah rumah semi permanen di Wajo, Sulawesi Selatan terbakar. Pemilik histeris saat mengetahui rumahnya habis terbakar. Kobaran api membakar rumah semi permanen di Ujung Baru, Wajo, Sulawesi Selatan. Besarnya api membuat bangunan yang terbuat dari kayu habis terbakar. Petugas yang datang segera memadamkan api. Mengetahui tempat tinggalnya habis terbakar, pemilik rumah histeris. Dugaan sementara kejadian ini akibat korsleting listrik. Yang terbakar di sini ada satu unit rumah. Itu penyebab kebakaran sendiri, Pak? Menurut keterangan yang kami dapat, penyebabnya katanya itu dugaan sementara itu penyebab aliran listrik. Aliran listrik, Pak, ya? Tak ada korban jiwa, Pak, dalam peristiwa ini? Alhamdulillah tidak ada. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Sebuah SPBU di Lampung Barat terbakar. Pekatnya asap menutupi lokasi kejadian. Video amatir merekam saat api membakar sebuah SPBU di Jaga Sakti, Liwa, Lampung Barat. Besarnya api dengan cepat membakar 4 nosel jenis Pertalite dan Pertamax. Kejadian yang memicu munculnya asap hitam pekat membuat panik warga dan pegawai SPBU. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Sebuah minibus menabrak pohon dan tersangkut di pembatas jalan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mobil dikemudikan pria 80 tahun hilang kendali saat kondisi jalan licin usai diguyur hujan. Minibus ini ringsek usai menabrak sebuah pohon di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Peristiwa terjadi saat minibus yang dikendarai pria 80 tahun bersama sang istri hendak pulang ke rumahnya di Komplek Citraland, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Menurut saksi, minibus mengalami slip karena kondisi jalan yang licin akibat hujan. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi minibus karena tersangkut di pembatas jalan. Selip karena hujan tadi luar biasa di sini. Tapi alhamdulillah ada apa-apa anaknya. Kemudian tadi saat dari mana mau kemana, Pak? Tadi kita belok pas kebetulan di rumah di belakang kita. Iya. Belok ke sana melihat kayak selip tadi. Dentumannya keras lah, Pak, waktu Aduh, luar biasa. Dikira patil aja lah tadi. Kecelakaan ini sempat mengakibatkan kemacetan panjang kendaraan lain. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Dua pelaku curanmor terekam CCTV membawa kabur motor milik karyawan pesta nikah di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku nekat beraksi di siang hari. CCTV merekam aksi dua pria berkendara motor masuk ke halaman ruko peralatan pesta di Jalan Puri Kembangan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Memastikan kondisi ruko sepi, seorang pelaku masuk melewati pagar yang tak terkunci. Sementara pelaku lainnya menunggu di motor memantau situasi. Satu unit sepeda motor milik karyawan Raib digasak pelaku. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari. Pelakunya, Mas? Pelakunya dilihat di CCTV ada 2 orang. Oh, terus bagaimana cara mereka beraksinya? Cuma ngintip-ngintip di pagar sini doang nih. Udah gitu langsung masuk dengan santainya. Kabur paling cuma 1,5 menit lah, 1 menit. Oh, posisi motor ada di dalam ya berarti ya? Ada di dalam, di posisi pintu buka. Korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga dibunuh suaminya di Rejang Lebong, Bengkulu gara-gara menasehati. Korban tak terima uang hasil berkebun miliknya diminta sang suami untuk membayar utang dan membeli motor. Mailin, warga Jeruk Biduriang, Rejang Lebong, ditemukan warga tewas dalam rumahnya dengan luka di leher. Warga mendatangi rumah Mailin setelah Rocky, suaminya, berteriak minta pertolongan. Namun saat warga datang, Rocky tidak ada di rumah. Rocky ditangkap polisi di wilayah Lampung dan mengakui membunuh istrinya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Rocky mengaku emosi karena tidak diberi uang untuk membayar utang dan membeli motor. Malu. Utang itu untuk apa utang? Arisan nunggak terus. Arisan apa? Arisan buat beli motor dulu nunggak terus. Oh. Awak ikut arisan untuk beli motor? Iya. Nunggak terus? Jadi utang malu. totalnya berapa utang? Oh malu. 2,5 juta. Utang tuh 2,5 juta totalnya? Iya. Minta ke istri itu? Pengen beli motor, utang dibayar. Berapa utang lu? Utang aku 2,5 juta. 2,5 juta, bukan 500 ya? 500 setengah arisan. Hasil penyelidikan polisi, Rocky menganiaya setelah dimarahi korban. Diawali dengan cekcok mulut antara korban dan pelaku. Cekcok mulut ini berdasarkan hutang piutang dari pelaku, yang mana pelaku saat kembali ke rumah melihat ada uang hasil panen kopi dari istri dan meminta istri untuk membayar hutang. Setelah itu karena istri kesal, terjadilah cekcok mulut di sini. Dan akhirnya setelah cekcok mulut, istri pun mengatakan, makan hati lebih baik saya bunuh diri. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwi Irawan, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga pelaku investasi bodong berkedok arisan ditangkap polisi di persembunyiannya di Tangerang, Banten. Dalam waktu 8 bulan, pelaku meraup keuntungan hingga 10 miliar rupiah. Sempat kabur dari rumahnya di Batam, Serly, ibu rumah tangga, pelaku investasi bodong ditangkap di tempat persembunyiannya di Tangerang, Banten. Menjalankan aksinya, Serly dibantu seorang selebgram melalui media sosial mempromosikan bisnis investasi dengan iming-iming bunga sebesar 20 hingga 30%. Untuk satu orang yang bergabung, pelaku mendapat fee 150.000 dan honor bulanan 5 juta rupiah. Tergiur rayuan pelaku, nilai investasi para korban di angka 10 hingga 200 juta. Selama 8 bulan dari 400 korban, pelaku meraup keuntungan mencapai 10 miliar rupiah. Uang yang diinvestasikan para korbannya pelaku gunakan untuk membeli 2 unit mobil, rumah elit senilai 2 miliar, perhiasan dan tas berbagai merek. Pidana penipuan ya atau penggelapan ini, yaitu yang dimana tersangka atas nama SB, yang di sini yaitu modusnya yaitu memberikan iming-iming ya dalam bentuk investasi bodong. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Wahyu Suhada, otak pelaku rekayasa kecelakaan di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, menyerahkan diri ke polisi. Pelaku nekat merekayasa kematian demi mendapatkan klaim asuransi senilai 15 miliar rupiah. Wahyu Suhada terjerat aplikasi koin digital. Wahyu Suhada menyerahkan diri ke kantor polisi setelah bersembunyi di wilayah Bogor dan dilaporkan hilang di aliran Sungai Kalimalang, Bekasi. Wahyu mengakui merekayasa kecelakaan untuk mendapatkan klaim pencairan uang dari 4 asuransi yang diikuti. Uang akan cair jika Wahyu meninggal. Wahyu merekayasa kecelakaan mengajak 3 temannya setelah kehilangan uang karena mengikuti aplikasi koin digital. Jadi saya harus membayar beberapa yang harus saya bayar, dan itu akhirnya saya gelap mata, saya melakukan itu. Tapi sebetulnya memang asuransi ini bukan baru ya, tapi memang persiapan buat anak istri saya saat nanti saya
meninggal gitu, dan sekarang akhirnya berubah gitu. Ya, begitu ya. Jadi kalau untuk untung belum semuanya ya. Jadi total yang saya masuk itu kurang lebih 3,5 miliar. Hasil penyidikan polisi, Wahyu belum sempat mencairkan uang asuransi karena rekayasa yang dilakukan terbongkar. Untuk mencairkan klaim asuransi, di mana nilai total apabila ini berhasil, mereka perkirakan mencapai 15 miliar. Mereka nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak mengalami kerugian sebanyak 2,8 M karena dia mengikuti aplikasi poin digital. Sebelumnya polisi bersama TNI tim penyelamat pertolongan BPBD dan dibantu warga menyusuri Sungai Kalimalang, Hagar Mukti, Bekasi mencari keberadaan Wahyu Suhada. Mulki, teman Wahyu, mengaku sebagai korban tabrak lari sebuah mobil saat berboncengan sepeda motor bersama Wahyu Suhada. Mulki mengalami luka ringan, sementara Suhada terpental di Kalimalang saat keduanya melaju kencang dari Karawang menuju Bekasi. Tiba dari belakang ada mobil nabrak, saya udah nggak tahu mobil apa, saya nggak tahu, langsung terbang aja ke kali. Nah, yang teman saya yang bawa ini dia kayak kayak yang jungkir balik gitu ke depan motor. Nah, posisi saya ke bawah sama motor. Nah, saya jatuh di air, cuman saya masih pegangan di motor. Nah, teman saya ke tengah. Mulki sempat ditolong warga, namun tidak menemukan Wahyu Suhada. Polisi dan warga kemudian mencari keberadaan Wahyu Suhada karena diduga hanyut. Setelah 2 hari pencarian dan pemeriksaan pada saksi utama Mulki, polisi memastikan kasus hilangnya Wahyu Suhada merupakan rekayasa. Mulki juga tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kuat sepeda motornya ditabrak mobil. Kejadian kemarin adalah bukan kejadian yang sesungguhnya, tapi merupakan kejadian yang direkayasa dan diinisiasi oleh Wahyu sendiri, yang sampai sekarang masih dalam pencarian. Ya, dan dipastikan bahwa sampai dengan tanggal berapa? Hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022, Saudara Wahyu masih hidup. Akhirnya Mulki mengakui kebohongan yang dilakukan berkomplot dengan Wahyu Suhada dan 2 orang lainnya. Mulki dan teman-temannya dijanjikan uang imbalan 100 juta rupiah. Berapa tadi? Kamera, Bang. 20 sampai berapa? Sampai 100. 100 juta? Ya. Buat apa duitnya? Buat bayar utang. Emang asuransi dia berapa katanya? 3 miliar apa 2 miliar? 3 miliar. Bang, yang ini yang ngerancang skenario ini siapa, Bang? Wahyu semuanya. Wahyu semua? Semuanya Wahyu. Bang, awal ditawarin kenapa mau, Bang? Ya. Emang punya utang apa, Bang? Tidak ada utang. Para tersangka terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Wanita penyimpan 7 janin menjerit histeris saat ditangkap polisi. Pelaku kecewa karena kekasihnya ingkar janji, padahal telah 7 kali menghamili. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 877 jalan kuda.